Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di World Cup Vaganza. Dan kita menuju ke babak 16 besar, nggak terasa? Nggak terasa, karena di sini sudah mulai terlihat tim-tim mana saja dan penuh dengan kejutan. Betul. Karena di fase grup ternyata banyak pemain-pemain ataupun tim-tim yang tadinya tidak dikira bakal bersinar, baik itu pemain secara individual maupun tim, tapi ternyata banyak juga yang membuat kejutan kayak Maroko, Jepang, dan lain-lain. Tapi selain kejutan-kejutan dari tim yang bermain di Piala Dunia, terus juga para pemain-pemainnya juga memberikan kejutan, ada hal lain nih yang gak putus-putus dari awal digelarnya Piala Dunia 2022 ini, yaitu kontroversi. Sobat Bisnis pasti setuju juga ya, karena ada kontroversi banyak banget dari awal mulai opening seremoninya Piala Dunia sampai hari ini pun ada banyak banget kontroversi, dan yang paling baru adalah saat pertandingan Maroko ya. Maroko menang lawan Kanada dan akhirnya ada bendera Palestina yang dibawa oleh pemain. Biasanya oleh penonton. Ya, sebelum-sebelumnya oleh penonton yang membawa bendera tapi Palestina. sekarang oleh pemain. Ada pesan-pesan yang mungkin dibawa oleh para pemain Maroko ini juga kali ya. Lewat Piala Dunia ini mungkin banyak harapan-harapan juga. Dan semoga kontroversi ini bisa jadi, apa ya, bisa dibilang jadi jalan keluar atau mungkin jadi tempat untuk mereka mencurahkan isi hati atau mencurahkan aspirasi mereka sebagai mungkin yang selama ini terpendam dan nggak bisa terungkapkan. Lewat Piala Dunia bisa tersampaikan pesan-pesan ini ya. Tapi di luar masalah kontroversi bendera ataupun masalah politik, ternyata ada kontroversi juga soal pertandingan. Ya, yaitu permasalahan VAR yang bisa dibilang dari awal pertandingan juga ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya kalau kita sebagai penonton sih, kalau saya sebagai penonton sih ngelihatnya ya lebih fair aja lah, udah pasrah ya, Lebih intinya fair. pasrah. Tapi lebih fair lagi kepada tim sih, karena kalau kita melihat tahun 2010 kayak golnya Lampard ke Jerman, Ya. itu kan masuk ya harusnya. Kalau dulu ada VAR, mungkin itu Inggris lolos. Ya, Kan? Tapi ya kita kalau misalnya tapi nggak akan maju. Sekarang sudah ada teknologi. Kalau mau tahu ya, sebenarnya di VAR itu ada 12 kamera. khusus yang mengawasi untuk bagian depan gawang ya. Gawang, bahkan dari ada yang seri general dari titik belakang sampai ke depan. Berarti intinya adalah untuk mengawasi pergerakan bola, terus juga para pemainnya, apakah misalkan ada pelanggaran yang ternyata tidak dilihat sama wasit, dan juga offset terutama ya, karena selama ini yang bisa dibilang yang lumayan menguntungkan dan merugikan tuh offsetnya ya. Kayak contohnya offsetnya yang pemain Kroasia kemarin, si Modric. Modric harusnya sudah menendang penalti, tapi itu merugikan bagi Kroasia, tapi menguntungkan untuk Belgia. Jadinya mereka tidak kena hukuman penalti akhirnya. Tetapi ada yang paling kontroversial dari VAR itu adalah soal gol dari Jepang yang terbaru ya. Ya. Karena banyak yang melihat dan lewat rekaman ulang kelihatannya itu bolanya sudah out. Tapi kalau dilihat secara pakai teknologi VAR, itu mungkin ini bola ya. Ini tinggal sedikit doang nih dari garis, dikit aja. Jadi karena belum melewati sepenuhnya, akhirnya dianggap belum keluar dari lapangan dan bola juga masih mengambang. Betul, bolanya tidak jatuh ke tanah ya. Dan pemain Jepang langsung nendang, jadi akhirnya ya dianggapnya belum out. Tapi tahu nggak, semuanya ini nggak cuma karena kamera. Karena ada teknologi di dalam bola Al-Rihla ini. Ada yang namanya chip. Ini kan bola dari Madiun nih, buatan Indonesia loh. Nah, di dalam itu ada chip yang memasang sensor, yang memberikan sensor itu tanda ke ruang VAR yang diisinya adalah asisten wasit segala macam yang memantau bahwa di situ siapa yang terkena bola, siapa yang menendang, namanya segala macam itu tercatat semua di situ. Bahkan bolanya harus di-charge dulu. Bola di-charge ya. Oke. Berarti itu menandakan kalau kita sudah ada di peradaban yang semakin maju ya. Dengan menggunakan teknologi, apakah akan menguntungkan pemain, tim, atau penonton nih? Kayaknya menguntungkan bagi semua lah. Semoga semuanya merasa diuntungkan ya. Betul. Kita lanjut, kalau tadi kita udah nyenggol soal 16 besar,
kita langsung aja nih ke prediksi 16 besar di Piala Dunia kali ini, karena ada beberapa tim yang bisa dibilang bukan underdog lah ya, tidak terprediksi untuk lolos masuk 16 besar, tapi ternyata performanya sangat bagus, sangat baik, bahkan jadi juara di grup. Kita ngambil contoh ada Maroko dan Jepang. Maroko sebelumnya kalah. Ya kan? Dia tidak mendapatkan poin di awal, tetapi akhirnya di pertandingan kedua mereka berhasil melibas Belgia. Terus di pertandingan ketiga lawan Kanada dia berhasil menang, dan akhirnya mereka juara grup. Padahal selama ini mereka nggak pernah juara grup. Begitu pula dengan Jepang. Di Jepang juga sama. Jepang ya memang di awal sudah mengejutkan, tapi PHP di tengah-tengah tiba-tiba kalah gitu kan ya. Dan akhirnya bisa menang lawan Spanyol dengan mungkin dijavu ya, 1-0 di babak pertama, dibalas di babak kedua dengan 2-1. Wah, itu keren banget sih. Nah, kita langsung ke pertandingan 16 besar. Yang pertama ada Belanda melawan Amerika Serikat. Walaupun Belanda bisa dibilang punya skuad yang starting line up-nya tuh oke punya ya dibanding Amerika Serikat, tapi kita nggak bisa anggap remeh Amerika Serikat nih, karena kemarin performanya juga oke banget ya di grup ya. Bisa dibilang Amerika Serikat ini terdorong dengan adanya bintang. Seperti Pulisic, terus ada Anthony Weah yang sebagai anak dari George Weah yang sekarang jadi presiden. Nah, beliau ini punya punya determinasi yang besar, dan akhirnya mungkin bisa dibilang Pulisic dan Weah ini menjadi motor serangan dari Amerika Serikat, apalagi dari sisi sebelah kiri ya. Nah, ini harus dibahayakan oleh Belanda. Belanda punya belakang yang bagus, tapi perlu diubah taktik dulu mungkin ya saat melawan Amerika, dan tidak menganggap remeh, takutnya ke Prancis. Kemudian ada juga pertandingan Inggris melawan Senegal. Yang tidak diduga adalah Senegal bisa lolos ke 16 besar ya. Dengan perjuangan yang bisa dibilang nggak susah-susah amat. Karena lawannya memang ya, walaupun di dalamnya itu ada Qatar sebagai tuan rumah yang tidak bisa mendapatkan poin dan hanya mencetak 1 gol, tetapi kita nggak bisa nganggap remeh dia juga. Walaupun memang underdog, tetapi status dia adalah status juara di Piala Afrika. Ada, walaupun tidak ada Mane, tetapi dia punya SAR. Dan itu jadi pembuktian Senegal kalau absennya Mane bukan segalanya buat tim. Apalagi pelatihnya ini kalau kita lihat track recordnya dari zaman masih jadi pemain, dia di Senegal udah bisa memberikan piala waktu jadi pemain, membawa Senegal meraih Piala Afrika dan lain-lain, dan akhirnya di tahun sekarang bisa membawa ke 16 besar. Terus juga selain ada Inggris Senegal, ada juga Jepang Kroasia, terus juga ada Brazil dan juga Portugal yang ya kita lihat saja nanti penampilannya di 16 besar apakah benar-benar mereka bisa menunjukkan performa terbaiknya, karena sudah dijago-jagokan dari awal Piala Dunia, apalagi Brazil ya. Karena waktu itu diprediksi bakal menang Piala Dunia 2022 ini adalah Brazil. Apakah Brazil bisa menang kira-kira? Kita lihat saja. Kalau mereka bisa tidak menganggap remeh, layaknya Prancis lawan Tunisia dan juga Jerman menganggap remeh beberapa tim lain, mungkin bisa jadi Brazil tersandung juga. Oke, nah kita tunggu nih Sobat Bisnis di 16 besar dan yang akan melaju ke perempat final. Apakah ada kejutan-kejutan lagi tim-tim yang tiba-tiba tidak terprediksi akan menang? Apakah justru karena di Asia jadinya negara Asia yang juara? Wah, itu sih kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Semoga tim jagoan Sobat Bisnis juga masuk ke 16 besar dan masuk ke perempat final nanti ya. Oke, itu aja dari kami. Mudah-mudahan sedikit memberikan informasi sebelum nantinya pertandingan dan juga wawasan tentang sepak bola dan juga tentang Piala Dunia 2022. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.